Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perilaku jujur. Yang mana pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan dalil naqli daripada perilaku jujur. Nah, untuk itu sekarang kita akan bahas lanjutan daripada materi kemarin, yaitu tentang keutamaan daripada perilaku jujur. Jadi keutamaan perilaku jujur itu apa saja sih? Ya. Keutamaannya adalah akan dicintai Allah serta mendapatkan ketentraman hati. Nah, ini ya. Jadi ketika kita berperilaku jujur, kita akan dicintai oleh Allah. Siapa sih yang tidak senang dicintai oleh Allah? Ya, siapa sih? Karena apa? Karena kita dicintai oleh sesama manusia saja, ya, apalagi sesama lawan jenis, itu kan kita senang, ya. Kita senang kan kalau dicintai oleh lawan jenis. Senang kan hati kita? Enak kan hati kita itu? Nah, ini apalagi yang mencintai kita itu siapa? Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Itu ya, akan dicintai oleh Allah. Siapa sih yang nggak mau? Siapa yang nggak senang dicintai oleh Allah? Nah, makanya kalau kita mau dicintai oleh Allah, berperilakulah jujur. Itu kuncinya. Ya, kita harus mau. No. Terus mendapatkan ketentraman hati. Hati kita itu akan tenang. Ya, kalau kita mau tenang hati, tentram hati, ya jujur aja. Ya, berkata jujur, berperilaku jujur. Nah, itu ya keutamanya. Terus Nabi juga menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan mukadimah akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. Jadi jujur itu adalah salah satu akhlak mulia yang dianjurkan oleh Nabi, akhlak terpuji. Ya, hanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu untuk jujur, ya, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, hati, kita harus jujur, ya. Kita mencintai seseorang pun ya harus jujur, ya. Jangan sampai ada kebohongan dalam hati kita itu, ya. Bilangnya cinta padahal hatinya enggak, kan nggak boleh seperti itu, nggak boleh, ya. Nanti akan ada yang tersakiti oleh kita kalau seperti itu, ya. Hanya harus jujur aja. Kalau nggak suka ya udah nggak suka. Kalau suka ya bilang suka, ya. Jangan sampai kita bilang suka tapi hati kita enggak. Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, itu jujur tuh. Makanya dijelaskan oleh Nabi, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. Nah, apa itu kebajikan? Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan, ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Jadi yang namanya jujur itu adalah suatu perilaku yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Makanya kita harus mau untuk jujur, harus bisa untuk berkata jujur, harus. Karena dengan jujur, kita akan mampu untuk berbuat baik, kita akan mampu untuk taat kepada Allah. Kalau jujur, ya. Kalau diawali dengan kebohongan, nanti kita malah malas untuk beribadah juga, ya. Karena merasa diri sudah berbohong, ya, merasa diri sudah berbohong, makanya kita ngapain sih, nanti sholat juga ya, jadi gimana kalau berbohong,
Jadi gak guna nanti kalau sholat juga, kalau berbohong. Nah, nanti akan ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Kalau kita diawali dengan kebohongan. Kayaknya harus jujur dulu. Ya, nanti kita semangat untuk beribadah, semangat untuk taat kepada Allah. Nah, itu ya. Terus sifat jujur juga merupakan alamat keislaman. Ciri keislaman, timbangan keimanan, dasar agama, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Tanda kesempurnaan. Kalau kita sudah jujur, mampu untuk jujur, baik itu dalam perbuatan, perkataan, dan hati kita, itu tandanya kita sudah sempurna. Walaupun memang tidak ada yang sempurna ya manusia itu. Tapi justru dengan kejujuran, setidaknya kita akan menyempurnakan hati kita, menyempurnakan perilaku kita, perkataan kita, gitu ya, yang akan membuat diri kita itu tenang, hati kita tenang, itu ya, tanda kesempurnaan. Terus ciri keislaman juga, atau alamat keislaman ya. Nah, itu keutamaannya. Terus baginya kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi. Nah, itu keutamaan perilaku jujur. Banyak sekali ya keutamaannya. Banyak sekali. Makanya kita harus mau untuk berperilaku jujur, harus bisa. Ya. Nah, kita lanjut ke macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Jadi kita itu harus bisa jujur dalam niat, ya. Kita harus bisa jujur ketika kita berniat baik, ya kita bilang kepada orang, ya saya akan melakukan ini nih, saya akan memberikan sebagian harta saya, misalkan. Itu kita bilang aja yang jujur, ya, saya punya rezeki ini, saya ingin berbagi, saya ingin mencoba untuk memberikan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita bilang aja sebisa kita, sejujur-jujurnya, ya, niat kita apa yang ingin kita kehendaki itu apa, kita bilang saja dengan jujur, ya, jangan sampai berbohong, ya, jangan sampai berbohong itu kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Yang paling tampak nih, kalau kita jujur dalam ucapan, karena memang kejujuran itu berawal daripada ucapan kita sebenarnya. Ya, kita akan ketahuan kalau kita jujur atau bohong itu dari ucapan. Ya, memang kebanyakan kebohongan itu muncul atau berawal daripada kebohongan dari lisan kita, dari ucapan kita. Ya, makanya kelihatan kalau ada orang yang berbohong misalnya, itu suka kelihatan ya, berbicaranya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, ya, itu akan kelihatan. Makanya hati-hati dalam ucapan, kita harus jujur ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, itu harus berani jujur, harus berani, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-23, sini disebutkan bahwa di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang mendapati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Dalam tekad dan memenuhi janji. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, itu harus mampu untuk memenuhi janji yang kita buat. Jangan sampai kita berjanji, tapi tidak pernah kita tepati.
ya, dia tidak pernah menepati janjinya. Yang seperti itu ya, yang seperti itu. Sedikit apapun janji kita, sekecil apapun janji kita, itu kita harus menepatinya. Ya, kita janji misalkan mau ke sekolah, ya, kita janji mau ke sekolah sama teman-teman, udah janji besok kita mau ke sekolah, udah janji. Tapi pada kenyataannya kita malah gak berangkat. Orang lain berangkat ke sekolah, kita sendiri yang enggak. Padahal kita sendiri yang menjanjikannya. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, berarti kita tidak memenuhi janji, kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, untuk memenuhi janji tersebut, ya kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memenuhi janji ini karena memang ada hal yang mendesak yang harus diselesaikan misalkan. Itu ya tidak termasuk melanggar janji kalau seperti itu ya. Tapi dengan di sini melanggar janji itu ketika kita dengan sengaja tidak memenuhi janji tersebut. Dengan sengaja loh ya. Dengan sengaja. Berbeda dengan lupa atau dan lain sebagainya. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Kalau lupa ya kan namanya lupa mau bagaimana lagi? Ya, kalau lupa kita itu sudah janji nih. Ya. Tapi lupa ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya, asalkan lo lupa tidak disengaja gitu. Itu yang ketiga, yang keempat, jujur dalam perbuatan, itu seimbang antara lahir dan batin. Seimbang antara perbuatan, perkataan kita dengan hati. Hati kita senang, ya ucapan kita pun akan mengucapkan senang. Perbuatan kita pun akan perbuatan senang. Ya, kalau orang lain mendapatkan nikmat yang lebih, kita harus ikut senang juga, ya. Hati kita pun harus ikut senang. Jangan sampai ya kita bilang senang, tapi hati kita malah iri, malah dengki, malah gak suka. Itu jangan seperti itu ya. Tapi itu belum jujur dalam dalam perbuatannya, belum jujur kalau seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi, sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan, dalam rasa cinta dan tawakal. Itu adalah macam-macam kejujuran. Nah, itu ya. Nah, terus, hikmah daripada perilaku jujur. Kita percepat saja ya. Ini bisa dibaca nanti. Bisa kalian rangkum juga yang penting-pentingnya saja. Nah, yang pertama dapat membuat orang lain bahagia, tentu saja ya. Jika kita jujur itu akan membuat orang lain bahagia. Yang kedua, dengan jujur orang lain akan senantiasa percaya kepada kita. Nah, ini nih yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah prinsip yang seperti ini. Ketika orang lain mempercayakan sesuatu kepada kita, kita harus jujur. Ya, harus jujur agar orang tersebut percaya lagi sama kita. Kalau kita jujur, misal nih ya, misal orang lain tuh menitipkan uang kepada kita. Ini menitip uang nih 100.000 misalkan. Besok saya ambil lagi ya. Nah, kita itu jujur gitu. Kalaupun dipakai sama kita, itu kita bilang pada orang tersebut yang menitipkan itu, kita pakai ini dulu nih, karena memang kemarin saya butuh sekali uang. Makanya yang kemarin dititipkan itu saya pakai dulu. Nah, untuk apa? Untuk apa? Itu harus jujur. Misalkan untuk beli kuota, ya untuk beli keperluan di rumah dan lain sebagainya ya. Yang penting jujur saja kepada orang tersebut. Nanti orang itu akan mempercayakan lagi kepada kita, walaupun kita pakai uangnya, gitu. Ya, orang tersebut akan terus aja percaya sama kita kalau kita memang jujur. Ya, itu adalah yang harus kita
praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Harus bisa, harus mampu untuk hal-hal yang seperti itu. Karena menjaga kepercayaan orang lain itu memang tidak mudah. Kalau orang sudah tidak percaya sama kita, ya kita akan sulit juga nanti. Untuk membangun kepercayaan lagi akan sulit. Kalau orang lain sudah menjudge kita atau mencap kita sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Karena kebohongan kita. Nah, itu ya hikmahnya. Yang ketiga, jujur membuat hati menjadi tentram. Tentu saja hati kita tenang nanti, ya. Merupakan sifat terpuji yang disukai Allah, mendapat pahala dari Allah, terciptanya kerukunan antar sesama, mempererat tadi ukhuwah Islamiyah. Nah, menjaga tadi silaturahmi antar keluarga, ya, keluarga terdekat kita, terus tetangga juga, teman juga, itu akan memperkuat tadi ukhuwah kita. Ya. Terus tidak merugikan orang lain, ya, ketika kita jujur tidak akan ada yang dirugikan oleh kita. Terus akan mengantarkan ke surga. Nah, kunci surga itu adalah jujur, ya. Salah satu kunci surga itu adalah jujur. Hanya harus mau lah. Terus kudu kabita gitu. Kudu kabita ku jujur teh. Sebab jujur kuncina surga. Ya. Terus jujur juga disukai sama manusia. Jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat tertinggi. Derajat tertinggi itu jujur itu, ya. Terus jujur juga akan mengantarkan kepada keberkahan. Nah, terus kepercayaan dari orang lain tadi, ya, seperti yang dicontohkan tadi. Dapat memberikan ketahanan suatu ilmu pengetahuan. Syarat ketahanan suatu masyarakat ataupun suatu negara dari berbagai hikmah di atas, maka marilah kita senantiasa bersifat jujur antar sesama sehingga tidak ada sifat munafik serta sifat iri. Nah, ini nih penyakit gitu, ya. Sifat iri dengki itu penyakit sebenarnya. Orang lain mendapat kesenangan itu kita malah tidak bisa ikut senang, malah gelisah hati kita itu, malah iri aja. Orang lain dapat kesenangan itu kita malah iri. Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Itu penyakit hati. Ya, kalau orang lain mendapat kesenangan, mendapat rezeki, mendapat keberkahan baik itu dalam rezeki dan lain sebagainya, ya, itu kita harus ikut senang. Jangan sampai ada sifat iri, ya. Jangan sampai ada sifat iri dengki dalam hati kita itu. Nah, itu adalah sebagian daripada hikmah-hikmah kita berperilaku jujur, ya. Nah, itu cukup sekian saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan, ya, mengenai materi ini. Itu kita akan membahas tentang pengertian dusta atau berbohong, ya. Terus akibatnya apa saja daripada berbohong itu, akibatnya akan seperti apa. Di minggu depan kita akan bahas, ya. Kali ini kita cukupkan saja sampai pembahasan ini. Mohon difahami, mohon dirangkum juga yang penting-pentingnya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang difahami atau yang menyakiti hati. Mohon dimaafkan, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.